Semua kalau dari kala yakfika lalam yukhlaq kita. Summa kullu dzalika la yakfika lalam yukhlaq bi muqaddimati dimabika idrakun akhar yusamma hissan mustarakan tata'adda ilaihi hadhil mahsusatul khamsu mutaztami'u bihi walau lahu la tara al-amru 'alaik innaka idza akalta syai'an asfar masalan wajadahu murran mukhalifan lak fatarakta idza ra'aitahu maratan ukhra fala ta'rifu annahu mudirrun malam tadukhu sanian laul hisul mustarak idil ain tabsuru sabra wala tudrikul mirara pakai patam tanyuan huwa daw yudrikul mirara wa yudrikus sabra fala budda min hakimin tazdamu indahu as-sabra wal mirah jami'an hatta idza adraka as-sabrata hakama bi annahu murrun ayam tanyu antanu hisanya. Sekarang kan Allah di pasihan jaidranya aya cepil, aya panon, aya irung, aya panangan eta sadayana teh nikmati Allah kanggo melayani urang. Hayang tuang tingali mana katuangan nupas, mana inuman nupas dia, mana nupai teh. Tapi eta teh cekap, nggak cukup. Anu 5 teh teh cukup. Kenapa? Karena misal kieu, urang ayeuna ngadahar, ieu ngadahar buah nu koneng, bahar. Kan koneng siga halus, siga amis gitu. Masar pahit. Oke, pas ningali dadah nu kadua. Lamun urang eueuh di aya memori, maka urang kudu diletak deui kan. Tapi berarti urang butuh naon sah? Nyimpan memori disebut hisul mustaq. Hisul mustaq teh anu ngumpulkeun informasi tina 5 indra. Karena panon ieu kan hanya ningali warna. Bibir hanya ningali rasa, ciri hanya kuping. Itu kan informasi masing kudu aya nyatukeun. Nah, maka aya di teh disebutna hismu mustarak dina muqaddimah dimag di dia. Polok disebut poloknya. Pada disebut hismu mustarak untuk mengumpulkan semua informasi dari kelima indra tersebut. Dan wa hadza kullu tusalika fil hayawanat. Tapi yang 5 tadi hewan juga punya. Idrisati hadil hawas kulluha. Falau lam yakun lak ila hada lakun tanah kisah. Lamun anjeun hanya punya 5 indra tambah 6 hisil mustarak, kamu tetap repot. Kamu tetap kurang. Kenapa? Fa innal bahimata yuhtalu alaiha fatukhad. Karena misal lauk itu kan kadang-kadang pasangan bumbu. Ya, asup ya. Gitu. Akhirnya mencek dipasangkan ranjau kena tuh. Final palatan dikai patan palhilah an-nafsiyah wa kata khalas idza kuyidat. Mencek kan mau nyahun kumacarana supaya bebas dina ranjau. Terus lamun kalian kumacarana keluar bisa moal. Wa qad tulki nafsa fil bi'ri walata di annadzalik yuhriqa. Kadang-kadang si mencek ngagajol karena sumur terus banyak ternyaho bahwa di sumur itu terletak cilaka. Wakadalika kontakul bahimah mata stalitu bilhal. Bayaduru hafisanil hal. Kadang-kadang si hewan itu ngadahar asal ngina. Padahal berbahaya, botak wuri. Di dahar kenaon tah
ku hewan. Patamrod wa tamut. Jadi kadang-kadang jadi mati, jadi mati. Idla salah ilal ihsas bil hadir. Karena si bahimah ini tidak bisa mempunyai kekuatan merasa kecuali yang ada, yang satu itu hadir. Pama idrakul awakib pala. Tapi kalau ngerti ujungnya seperti apa kan enggak. Kalau makan ini nanti gimana, makan ini gimana kan enggak tahu. Gitu kan? Pamayyazakallah wa aqrabaka bi sifatin ukhra hiya asrafu minal kul. Maka Allah membedakan kamu dari hewan tersebut dengan sifat yang lebih hebat dari yang tadi. Apa itu? Wahya al-aqlu, akal. Jadi akal itu lebih dari tadinya. Jadi panon, jeli, irung, mulutnya, terus kaki dan tangan. Terus nanti hisulmus tarok itu kan di hewan ada itu mah. Nah, yang nggak punya apa? Akal. Karena dengan akal inilah kita bisa melihat apa hasil daripada yang kita perbuat. Lamun ngadahar orang ayeuna daun-daunan wae kumaha engkena, ada daging wae kumaha engkena, gitu kan? Nyaho orang itu. Pabitu diriku madarratal atimah wa manfaata fil hal wal ma. Ku akal eta urang nyaho mendarat makanan dan manfaatnya saat ini akan datang. Wa bihi tudriku kaifa tawkhil atimah wa ta'lifiha wa idadi asbabiha. Ku eta akal urang bisa kumaha cara masak, kumaha cara menyajikanna, kumaha kitu cara mempersiapkan bahan-bahanna. Gitu kan? Kunaon tah? Apatan tapi ubi akli fil akli alladhi wasabu sihhati. Wa huwa akhassu fawaidil akli wa qaulul hikam fi taku akal eta urang bisa makan yang sehat, makan yang bergizi dan sebagainya. Itu eta salah satu faedah akal. Hewan mah bisa mana nu bergizi, bisa mah hewan. Mana berbahaya nyaho mah hewan. Nu penting ngeunah. Lawan karet aya karet. Misal di gulaan atau di asinan. Dihakan waktu hewan. Dihakan wae penting ngeunah. Bener teh. Ayo urang mah nyaho janda milik batu dia. Moal mah sabet. Bahaya gitu. Daya naon teh? Aya akal. Aku akal jadi mah bisa. Ternyata itu jadi salah satu manfaat terendah dari akal itu orang bisa makan yang sehat. Itu terendah dari manfaat akal. Kalau orang ayu nanti bisa makan sehat-sehat aja, berarti orang akal terendah-rendah aja. So, salah satu manfaat akal terendah itu bisa dahar anu sehat. Gitu. Balil hikmatul kubra fi ma'rifatullah wa ma'rifatu af'alihi wa ma'rifatul hikmah fi alamihi. Tetapi hikmah yang tertinggi dari akal ini kita bisa ma'rifat kepada Allah. Mengerti perbuatan Allah, mengerti rahasia-rahasia dari itu alam, dari ciptaan Allah ini. Masya Allah, udah kan nyawa ya tanya itu pernah bahas dari dina badan orang ini kan di jero nate di dia teh ya aya tersusun dari lapisan terkecil ya disebut molekul ya. Di molekul itu menyusun tubuh orang terkecil. Jadi ya katakan molekul teh iyalah rambut kurang hiji dibagi 1 juta. Itu ya dibagi ipis-ipis disiksikan 1 juta kali. Itu ya maksud partikel, maksud atomnya, atom. Nah, molekul teh disusun tina atom. Susun set leutik-leutikna. Eta kenyang tina naon? Ku akal. Lo bayangkan atuh hiji rambut dibagi naon cenah? 1 juta karek jadi naon cenah? Atom, jadi atom. Atomnya disusun tubuh, atomnya ternyata tengarangan, atomnya disusun deui. Ya, asom atomnya kayak
disusun-susun ya, aya inti atomna, aya proton, aya elektron, aya newton ya. Aduh, disusun nih. Atom masya Allah, disusun-susun. Masya Allah. Tak atom ge cenah eta ge nutnya teh eta cenah di ujung-ujung mah cenah teh meunang nyusun deui cenah teh. Nyusun deui cenah tina gelombang cahaya. Maka teranda itu adalah gelombang. Jadi disebutnya cahaya. Nah eta si cahaya teh gajleng teh cenah gujlang si cahaya kecepatan teh itu mah per detik. Sadetik teh bisa 300.000 kilometer per detik. Ke Mekah seberapa kilo ke Mekah? 100.000 mah. Paling nah pesawatnya paling 8.000 nih kan 15.000 8.000 ya sekitar 10.000 aja pesawatnya. Iya, berarti ke Mekah teh mah sadetik geus kieu. Palingan cek yai belum selangkah sudah sampai. Da emang sadetik kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer. Sadetik tak. Masya Allah. Coba ari tiga ke matahari wae itu sabaraha tahun cahaya. Kita tidak ke matahari. Berarti geus Allah. Tapi kira-kira domba nyahoan mah. Meuning nyahoannya. Urang kitu nyahoannya. Nah sabab teu ngagulakeun akal urang. Sabab hikmahna urang ayeuna diberi akal teh supaya nyaho ajaibna Allah, agungna Allah. Yang hebatna Allah. Masya Allah. Urang kan teu nyaho. Banyak biasa-biasa saja. Nah, matahari teh ya matahari teh lamun dibandingkeun jeung bumi itu ya paling ya ibarat ieu jeung naon lah, bisa jeung naon gitu lah jeung kieu ge. Ieu gede teh gitu. Ya matahari bumi ieu na, gede teh gitu. Perbandingan teh paling sakieu lah. Ya matahari ieu segede kieu gitu kan. Paling gitu. Eta komo Sukabumi na benernya. Komo Pajadaranya. Eta matahari dibandingkeun jeung galaksi. Nya paling di sarua jeung saruangan ieu dibanding sagede kieu. Matahari. Eta galaksi na dibanding jeung sajana sarua kitu kan. Terus. Wah tungtung teh naon tah? Keagungan Gusti. Apaan Allah seperti itu. Itu apaan Allah. Eta tahu urang eusina subhanallah teh eta. Eusina Allahu akbar eta. Jadi Allahu akbar lain. Aduh bala-bala ngeunah. Eta salah sahijina. Tapi lamun kira-kira urang lamun ningali kadinya kira-kira hutang 10 miliar gede mah kira-kira. Mau gede. Cik urang lamun kira-kira lamun liang leungit hiji liang. Masalah mah kira-kira kita paling liang eta atuh. Bat dunia ge wana naon dibanding matahari. Matahari wana naon dibanding. Masya Allah. Eta kabeh teh usaha. Nu Allah tak jadi Allah. Tak kabeh teh jang saha? Jang urang. Ye semesta anu sekian teh jang saha? Jang urang jang saha? Jang Allah. Eta keur akal eta tak kabuka eta. Tuh, orang teh diijin ku Allah teh lain jang biasa, jang luar biasa. Makanya awas ulah mikiran masalah di urusan dapur, masalah. Nah, santai saja. Iraha aing teh nyatu. Gitu aya bener. Iraha aing. Tapi awas ulah ditulikeun. Iraha aing teh cus-cus. Ulah eta mah. Aing kasinggung aya. Bahaya eta mah. Ulah ditulikeun ulah. Aing kasinggung teh aya tah. MC. Ayat tuh. Kasinggung kita matang tadinya. Tong dibas-bas matang. Geus teup kita banyak bahaya. Iraha aing teh nyatu iraha. Tanyakeun iraha aing teh nyatu. Moal. Sok tong dibahas. Sok. Aku akal urang, tong urang ayeuna mikiran nu pangrandaha tapi mikiran nu eta akal urang dijang eta. Jang urang nyaksikeun agungna Gusti Allah. Eta hikmah akal anu kubro. Eta ma'rifatullah, ma'rifatu af'alihi, ma'rifatul hikmah fi alam. Jadi rahasia Allah nyeun gunung,
Allah nyeun laut, Allah nyeun hewan, ya. Allah nyeun tumbuhan, kabeh teh rahasiana terus saling kelengkapan. Terus masalah-masalah ya, dari kurun ke kurun, dari kerajaan ke kerajaan, dari masa ke masa, ya, dari orang proses trimiti orok kabeh ge pinuh ku rahasia anu geusina mangke ujung nama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu ujungna, itu ujung. Subha ayat la haula wala quwata illa billah. Kadang subhanallahu akbar. Terus tina urang ningali karena ampuna Gusti Allah. Eta panilah akal. Wa inda dzalik tanqalibu faidatul hawasil khamsi fi haqqi. Fatakunu al hawasul khamsu kal jawasis wa ashabil akhbar al muwakkalina binawahil mamlakah. Wa qad nukilat kullu wahidin min habi amrin tahtasubi fawahidatun min habi akhbaril alwan wal ukhra bi akhbaril aswad wal ukhra bi akhbaril rawaih wal ukhra bi akhbaril tu'um wal ukhra bi akhbaril har wal bar wal khusunah wal malasah wal lain was salabah wa ghairi. Tah geus kitu maka posisi indah lima nantah hiji panon dua celi tilu hirup opat mulu kalima indra rasa indra cicip teh kabeh teh kal jawasis siga jasus siga mata-mata siga wartawan ngumpulkeun informasi pencatat si ini warnana anu ini bauna anu ini gitu apa sih suaranya begini gitu kan ini lemesnya segitu gitu kan ini rasanya seperti ini itu kal jawas informasi. Nah dikumpulkan yang naon tah gitu wahabil burud wa jawasis yak tanisunal akhbar min aqril malakah. Wahabil burud tak iya divisi burud da pisi-pisi gardu-gardu wal jawasis tadi teh mata-mata panon spion tina non panon di panon teh spion teh mata-mata untuk menyelidik warna apa sih gitu kan ya kan menyelidik seperti apa sih kedengarannya gitu kan ya kan menyelidik seperti apa sih rasanya gitu kan gitu. Ya tanisunal akhbar min aqil eta kabeh mengumpulkan informasi dari semua kerajaan min aqil mamlakah diinformasikan set wa yusallimun hadal hisil mustaraf asal kena hisil mustaraf dikumpulkan di gudang dia di gudangnya di dan hisil mustarafnya itu di bagian memori ya nanti bagian mama wal hisul mustaraf qaidun ya hisul mustaraf itu adalah pimpinan bi muqaddamati dimal anu aya di napolo di dieu mislu sahibul qasas wal kutub ala babil malik siga sekretaris siga ya itulah jubir atau apa ya jubir informasinya lain jubir no sekretarisnya kataris itu yazmaul qasas wal kutub al waridah min nawahil alam mengumpulkan cerita-cerita aya anu ya itu berita-berita dikumpulkan paya khuduha wa hiya mahtumah cokot tapi tetap mahtumah rumah teh disegel jadi proses disegel si anu ternyata rada bening-bening di kurang mana kurang si anu gitu kan berumurna si anu gitu kan itu diambil informasinya tapi mahtumah informasi tok artinya apa gak bisa diproses di situ mah wa yusallimuha pasrahkeun we idla salahu ila akhduha wa jamuha wa hibduha karena tugasnya semua itu hanya apa mengambil mengumpulkan menjaga bahwa marifat hakim pihak pala artinya nyakeun apa rahasianya enggak
Jadi Pak, walakin idza sadafal qalba al-aqila alladhi huwa al-amir wal malik salamal in haat al-mahkumah ilaih. Ketika panggil jeung dunungan jeung pimpinan jeung raja. Kalau ngaranna teh qalbu. Raja qalbu. Nah, karek serahkeun ka qalbu. Ya qalbu. Intinya atau akal ya. Qalbu anu akal, qalbu anu akil. Dan janjihan qalbu teh aya ngaranna teh disebut al-aqlu. Aqlu teh satu-satu ngaran tina qalbu. Ya, salah satu ngaran qalbu teh naon aqlu. Jadi qalbu al-aqil. Serahkeun kana hate anu berpikir. Payak tasyuha al-malik wa yatla'u minha ala asra'il mamlakah. Geus kitu ku si qalbu teh dipariksa berita-beritanya. Berita tina naon tadi? Hasil tina panon, hasil tina cili, hasil tina irung, hasil diperiksa satu-satu. Apa sih berita yang terjadi? Gitu ya. Apa sih rasanya? Di situ kumaha geus diperiksa. Nah, diproses wa yahkumu biha bi ahkamin azimah la yumkinu istiqsawha fi hadzal maqam. Nah, rek diproses. Ya urang ayeuna dikit-dikit lah. Ai ini ayeuna bisa ngobrol dengan ai. Bisa. Tidak naon ai loba impor. Impor diasupkeun set. Nah, makanya hati-hati ngasupkeun informasi anu menyesatkan kana qalbu hati-hati memang hayangna Allah, hayangna bener, hayangna mulia. Jangan kamu masukin informasi yang kira-kira menipu hati. Karena hati ini akan memponis ya sesuai dengan informasi yang masuk. Hati-hati. Bapak itu kalau dapat informasi tidak langsung dimasukkan dalam hati, tidak. Apa ya ibarat hati itu rumah lah, ada rumah. Rumah itu kan ada istilahnya ada ruang tamunya, terus ada kamar gitu kan. Bahkan sebelum ruang tamu ge aya pelataran imah, bahkan sebelum pelataran imah ge aya halaman. Halaman ge aya naon teh? Aya pagar, pagar aya naon? Gerbang heula nya. Itu masing-masing kan. Tapi masing-masing jangan langsung masuk dalam rumah bae. Bisi maru ge asup bahayanya. Bahaya. Entah diasupkeun kabeh informasi. Informasi itu mana yang harus masuk ke rumah, lihat dulu. Dan tidak semua yang masuk ke rumah boleh ke kamar, benar tidak? Tidak semua yang harus masuk ke kamar boleh ke berangkas, benar tidak? Benar tidak? Dari bala-bala ulah masuk ke berangkas itu, benar tidak? Nah, masuk beda-beda masuk tepat. Nah, jadi informasi-informasi itu jangan masuk ke ruang istimewa semuanya. Boleh masuk tapi di teras. Nyari kucing di luar, benar. Luar, kamu anjing di luar pisah, gitu kan? Domba ya di luar, tong kandang tong masuk ke rumah. Kalau senang nyate karek kayak imah. Nah, itu kayak imah ya di ruang makan, tidak ke kamar kan? Apalagi ayeuna ke berangkas di ruang makan masuk. Jadi masing-masing informasi seperti itu. Awas, jangan sampai dihadirkan ke hati informasi yang menyesatkan. Jangan. Aduh, tadi Alpar hebat tuh. Aduh, itu Pak Zero luar biasa. Awas berarti langsung ke kamar begitu patut ke bawah sana. Begitu masih di luar bae. Oh, Alpar tuh halus sampai halus gitu. Tunggu diasupkeun ka dunungan bos. Alpar bagus gitu. Ini kan dunungan mikir. Aduh, kumaha cara makanya kawal. Wah, jadi haula tuh. Lagi lebih segitu eta. Hati-hati. Jadi informasi-informasi itu ya jangan sampai masuk. Yang penting-penting aja masuk. Yang penting masuk. Sampaikan ke hati. Kalau enggak jangan. Istilah jangan sampai makan hati. Ya, jangan sampai makan hati. Jadi yang bagus-bagus saja. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, maka masukkan informasi yang mulia. Ulangi lagi. Kalau kita ingin jadi orang yang, maka masukkan informasi yang mulia. Kalau kita ingin orang yang hebat, masukkan informasi yang hebat. Kalau kita ingin orang yang besar, masukkan informasi yang besar-besar. Kalau kita ingin orang yang luar biasa, masukkan informasi yang luar biasa.
Kalau kita ingin yang di rendah-rendahan, ya nggak apa-apa, masuk sampah masuk nggak apa-apa. Paham tidak? Karena apa? Karena hati ini nanti hanya menghukumi dari apa informasi yang masuk ke dia. Paham ya? Maka bapak itu ya baca, bapak ngaji kita loba, tapi yang pokok iya aja, iya. Kenapa? Ya lain tempat saya lain, tapi kan ya ini juga itu ya untuk informasi cukup lah, gitu ya. Wa bihasabi ma yaluhu lahu minal ahkam wal masalih yuharrikul juluda. Jadi wa bihasabi ma yaluhu lahu minal ahkam. Bihasabi sesuai dengan apa yang sampai ke hati ya. Dari rahasia-rahasia kemaslahatan-maslahatan yang oleh si hati tadi dihukumi, maka yuhariku al-juluda, maka si hati tadi menggerakkan tentaranya. Apa itu? Wahya al-abad. Apa badan? Nah, menggerakkan di tangan, kaki, jari. Nah, jadi satu sisi tadi teh tangan, jari, anggota lima badan sebagai sebagai sumber spionase. Nah, satu sisi sebagai tentara. Gitu. Jadi dia memasukkan informasi, nanti dia juga yang eksekusi, gitu, tentara. Maratan fil talaq wa maratan fil harbi wa maratan fil itmamit tadbirat allati tu'inula. Itu kadang-kadang dengan ayo serang, ayo lari, gitu kan? Ayo cari caranya supaya terbaik, gitu kan? Nah, seperti itu tugas hati. Jadi hati itu seperti itu. Ya. Jadi memanage semua informasi yang ke hati. Jadi nanti yang kata itu Imam Ghazali anu yang harus ke Allah teh hati. Senang sih hati. Jadi anu menang pahala hati, menang siksa hati, menang pujian hati, menang derajat, menang kehinaan hati. Kenapa? Karena semuanya itu cuma tentara hati itu. Jadi hati, makanya hati-hati dengan hati. Jangan main hati. Oh iya, kenapa nangis? Kenapa? Tidak bayar hutang. Nangis. Tahu? Lianan utuk. Itu borosot. Dicokot cina itu. Gulising jadi. Laki model gitu. Janganlah laki-laki itu. Lampung ya. Lampung Dumai itu. Dumai itu. Jangan laki-laki itu hatinya itu jangan sampai buat yang biasa-biasa. Karena hati itu dia dibuat itu untuk menghadap Allah, untuk menyaksikan Allah. Hati itu yang ya jangan sampai yang biasa-biasa itu membuat hati nangis-nangis, nggak boleh. Ya, karena hati itu hanya oleh Allah dibuat itu untuk yang luar biasa. Jangan sampai. Nah, hadis yaqatu nikmatillah alaik bil idrakat wala tadunanna anna istaufaina bainal hawas adh-dhahirata hiya ba'dul idrakat wal basar wahidun min juratil hawas wal ain alatun wahidah lah. Masya Allah. Nah itulah ya Allah ngagiring nikmat ka anjeun dina idrakat naon? Dina anjeun memahami sesuatu, ya, merasakan sesuatu, menemukan sesuatu. Jadi 5 anggota itu kabeh disaha di Allah. Dikirim karena naon cenah? Karena akal, karena hati. Ku akal kayak diputuskeun. Jadi sesuai dengan akal. Sesuai dengan kecerdasan akal, sesuai dengan kecerdasan hati, maka terbukalah apapun yang akan terbuka. Jadi semakin cerdas hati dalam memanage informasi, maka semakin dia itu paham rahasia. Semakin berat hati memproses informasi, maka derajat sampai di sana. Pulang ngali bala-bala. Oh, bala-bala itu rasana anu ya. Oh, itu bala-bala itu kayak kalau dimakan terlalu banyak karbohidrat, kalau dimakan itu nanti banyak gula dan sebagainya, gitu kan? Cek Pak Dokter tanya. Ya sampai di sana saja. Itu informasi sudah lumayan, tapi itu kan masih tahap duniawi. Cerdaskan sedikit,
itu bala-bala. Coba nanti kalau kita kasih ke orang yang lapar, bagaimana gitu kan? Kita niatin buat supaya orang itu bisa makan, bisa 2 rakaat sholat dengan bala-bala ini, gitu kan? Nah, seperti itu. Gitu kita niatkan. Jadi itu kan sama juga. Ada juga, itu bala-bala itu kan dibuat oleh Allah itu. Ya, di sana ada terigu, di sana ada engkau. Terigu itu ada pohonnya. Pohon itu ditanam dalam tanah itu harus ada siramnya, harus ada petaninya, gitu kan? Ada alat-alatnya. Itu kan butuh musim hujan. Hujan itu kan butuh awan itu butuh angin itu butuh gitu ya, yang ditariknya lautan, air dan sebagainya, butuh matahari itu. Itu tidak bala-bala ketinggalan. Jadi hati itu tergantung kecerdasannya memproses masalah. Kadang-kadang orang tinggali bala-bala kan bisa ma'rifat. Tergantung kecerdasan hati. Ya hari urang mah lapar beres, gue canggih molor gitu. Bala-bala molor guys. Bala-bala. Jadi hati ini, jadi kurang. Ya itulah, karena sebenarnya yang hidup itu ya hati. Barang yang hidup itu adalah hati. Kayak kan? Gitu. Latah sabanal ladina kutilu fi sabilillah amwat balhum bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Itu kan yang hidup apanya? Hatinya. Yang hidup mati, kalau fisiknya sudah apa? Sudah mati, sudah hancur. Yang hidup itu hatinya. Hati itu yang disebut al-hayy itu hati. Al-mumit ya al-mayyit juga hati. Hati yang gak ingat Allah itu hati yang mayit. Jadi kan bila sairnya sair itu mal laesaran bimayitin walakinan sairna bahwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi disebutkan mayitnya mayit ahya gitu. Lain mayit anu yastarihu apa? Modenya. Yastarihu ya, mayit. Jadi bukan orang yang meninggal dengan dia banyak amal, banyak ilmu. Itu bukan mayit. Itu hidup. Yang mayit itu adalah orang yang enggak kenal sama Allah, karena dia hidupnya apa? Berarti yang hidup itu apa? Hati. Yang mayit itu apa? Hati. Hati yang mengenal Allah, hati yang hidup. Hati yang tidak mengenal Allah berarti hati yang mati. Wah, Bapak sering nyarios. Bagi Bapak itu saya Sidik itu enggak meninggal. Dan itu memang omongan biasa, jadi omongan. Itu kan statement itu. Ya kalau yang belum melihat memang akan mengatakan hanya statement, tapi kalau sudah melihat enggak, memang benar begitu. Dan justru lu kita belum cerita ini nu modar. Ya. Baru cerita nu modar. Justru anu teh aya eta justru hidup. Kenapa? Karena yang hidup itu ya hati tadi. Karena al-hayy itu sifat siapa? Sifat Allah. Dan hayy itu hanya satu. Al-hayy itu hanya milik Allah. Jadi hayyun itu hidup itu ya tingkat-tingkat. Dan hayyun hakikatnya itu hayyun inda Allah. Bukan hayyun indal atiba. Kalau hayy hidup menurut dokter itu kan hanya istilahnya ya panas tubuh masih ada, jantung masih detak gitu kan. Itu kan hidup menurut siapa? Dokter. Itu hanya hidup urusan duniawi. Sedangkan kita ini kan duniawi hanya dibatasi dari mulainya ada bumi sampai nggak ada bumi. Disebut hidup dunia. Kalau nggak ada bumi, apa disebut masih kehidupan dunia? Kan enggak. Sebelum ada bumi, kan nggak ada dunia. Jadi itu kan hanya urusan sementara saja. Sementara al-hayy itu sifat Allah, berarti Allah itu sifat qadim. Jadi jauh sebelum ada bumi, hayy itu udah ada. Ya. Dan hayy siapa itu? Hayyun al-qaim bidati. Hayy yang ada secara datnya. Dan itu hayy siapa? Sifat Allah. Nah makanya sekarang yang disebut hidup itu sebenarnya layak untuk hidupnya
Untuk hati itu, hati yang mengenal Allah. Karena hati yang hidup itu adalah hati yang hidup dekat dengan Allah, bukan dengan fisik, tapi dengan rohani. Contohnya, dia nikmatnya itu bukan nangis, itu bukan urusan enak makan, bisa kawin, bisa beli mobil, bisa bayar utang, bisa beli rumah, bukan. Tapi hidupnya itu manisnya nikmat itu bisa apa? Bisa muji Allah, bisa yakin, bisa nggak takut dengan selain Allah, ya, bisa merasa tentram karena sudah merasa dijamin oleh. Nah itu kan lebih dekat kepada hayang hakiki daripada coba kira-kira keren mana, ya, bangga karena punya mobil dan bangga dengan bisa muji Allah, keren mana kira-kira? Nah seperti itu hidup yang asli, hayang asli. Dan itu hai fisik apa hai hati? Hai hati, hidup hati. Jadi awas ya, hidup yang asli itu adalah hati. Jadi yang harus dihidupkan itu apa? Hati. Itunya itu ahyu qulubakum bidzikrillah. Hidupkan hati-hatimu dengan zikir kepada Allah. Itu aja. Zikir, hidupkan hatimu dengan zikir. Itu kan yang dibilang la khaufun alaihim walahum. Itu apa itu? Fisik apa hati? Hati. Hati. Ya, la khaufun alaihim itu hati. Gitu kan, yang penuh ketakutan apa? Hati. Yang keraguan, yang penuh keyakinan, hati. Jadi kita semuanya nggak ada urusan selain hati. Dan seluruh selain hati dari mulai tangan, panon, ya termasuk kanyut, ya. Itu hanya tentara yang hati, tentara yang hati, supaya mengenal Allah. Mengenal Allah, tentara kabeh tentara. Alat keur hati, termasuk dahar ngeunah, dahar teu ngeunah, itu lain tujuan. Dahar ngeunah itu aja alat supaya hati syukur ke Allah, supaya hati ridho ka Gusti Allah. Alat dari intinya hati, diulang hati, kunci di hati. Paham teh? Nah itu ya, mudah-mudahan dirisian ku Allah terbuka hati urang nya. Tos nya ieu salah sahiji nikmat teh di antara tadi ngomongkeun itu tadi makan ya, makan nikmat anu istilahna terendah anu bisa dimampu ku akal teh eta bisa makan itu nanti itu tentara orang tina makan itu kan banyaknya, aya panon, aya naon deui, aya ceuli, aya leungeun, aya suku keur ngahadirkeun naon makanan. Kada cokot ayeuna diperkerucutkan hiji wae misal panon. Kira-kira sempurna moal makan ulu panon. Moal sabab urang ayeuna nutu butuh panon, ayeuna nanur butuh panon. Ngagila teh usahana urang ayeuna mun nyieun bala-bala butuh panon. Panon katakan. Enak panonna heula we misal. Wal basar wahid min jumatil hawas. Panon ieu hiji sali jumlah tina indra. Wal ain alatun wahidah lah. Ain salah satu alatna. Perlukibat al ain min asyri tabaqatin muhtalifah. Ain itu tersusun daripada 10 lapis. Coba ya keur ngagumbrangkeun engke bahwa nikmat Allah teh terbatas. Panon itu pan tadi orang di salah satu nikmat terendah itu bisa dahar teh butuh naon sih tadi? Panon. Katakan susun ada panonna. Nah panonna sendiri itu tersusun daripada 10 ba'du harutubah wa ba'du agsyah wa ba'du agsyah kana nasul angkabut. Ba'du harutubah sebagian itu rutubah aya base. Oh agsyah anu gitu. Non anu serabutnya non sih? Berserabut. Oh ba'du agsyah kana nasul angkabut. Sebagian agsyah itu seperti nasul angkabut, seperti urat, seperti ramat lancah. Ya ini ya. Tuh. Wa ba'du kal masimah. Non masimah non. Masimah non. Hah? Hari-hari ya hari-harinya air tungtung nanti namanya tungtung panon ya.
Aya dieu nya. Gitu. Wa ba'du tilka rutubat ka'annahu bayadul bait. Sebagian rutubat teh seperti bayadul bait, seperti bodasna. Bener ya? Wa ba'du ka'annahu al-jamdu. Gitu. Sebagian ini siga batu tengahna tiasa ya. Itu. Jadi itu masing-masing walikul wahid min hadil tabaqat sifatun wasunah. Dari 10 tingkatan tadi sifat masing-masing, bentuk masing-masing. Wasaklun wa hayatun, aya bentukna, aya istilahnya hayah, aya apa? Tingkahna masing. Hayatnya tingkahna masing-masing, cara kerjanya masing-masing. Fungsi masing-masing. 10 benar kan 10 ya? 10 lapisan. Ya kegedean dokter ya. Ya dua ya. Ya nu hiji bae ngomongkeun ke dokteran ya. Nu hiji direktur, nu wakil direktur tah. Itu nya. Ngan lain di Sukabumi. Coba bisa gratis ka bulut ya. Ieu sak tingkat bulut yang pernah di itu di Kuningan. Wardun wa tadwirun wa tarkibun. Wa irdun anu lebar, anu bulat, anu tersusun. Dia 10 teh masing-masing. Geus. Wow, karena aku disebut wow gitu lah. Gimana guys, saya nanya? Wow gitu, wow tuh. Lawan talat topatun wahidah min jodasi. Lamun teh mah terganggu rusak hiji weh. Tina anu 10 teh awas sifatun min sifati kulit topo atau satu sifat dari sebiar lapisan 10 tadi. Satunya weh sifat rusak. Lah talal basor yakni penglihatan itu akan terganggu. Masya Allah ya. Satu lapisan ada kan 10 lapisannya. Salapisan kan sabara bentuknya masing-masing. Ya. Istilahnya teh kondisinya masing-masing, fungsinya masing-masing. Satu kan terganggu. Kan ayat Masya Allah. Wa ajiza anul atiba wal kuhaluna kulun. Orang nggak bisa ngobatin, nggak bisa. Kalau satu aja lu dari 10 tadi. Saking apanya tuh? Saking ajaibnya Gusti Allah. Masya Allah. Tunggu jari ada sebagian nya, sebagian cerita itu ngomongin ajaibna panon. Itu sebenarnya itu ngomongin ajaibnya semesta. Tadi disebut itu semesta sekian itu sebenarnya itu rahasianya ya ada dalam tubuh kita ada. Rasa semesta itu ada. Itu yang boleh begitu. Jadi antara kita ningsreut jeung istilah naon di sana perputaran semesta ini kata yang menjadi itu semua terhubung semua. Itu ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada miniatur dari semesta. Itu ya. Miniatur semesta dan terhubung semua. Dari mulai kelahiran sampai kematian, gerakan, pertumbuhan, kawin dan sebagainya, genetikal itu semua terhubung. Jadi ternyata tauhid itu ya artinya bukan hanya dilihat secara rohani saja. Kalau dikaji itu secara fisik juga sudah tahu. Tapi fisik yang beneran yang dikaji secara serius gitu. Ya KB itu disusun dari partikel yang terkecil tadi disebut atomnya ya. Di bawah atomnya kan masih adanya. Baru KB itu penyusunnya sama. Semesta itu macam KB itu penyusunnya sama. Oh beda. Udah kayaknya jarak antara orang misalnya bumi ke mana tadi? Ke galaksi itu kan sekian juta tahun cahaya kan? Itu sama sebenarnya jarak dari atom terkecil yang ada dalam badan kita, misal dari ujung kaki sampai ke sini, kalau dibanding kekecilannya itu sama sekian juta tahun cahaya. Tidak letik. Karena kayak geus ngomongnya geus gelombang, ada gelombang geus eueuh gitu. Saking letiknya, jadi jarak kita letik itu sekian juta tahun cahaya. Ditungtung dia jaraknya. Lamun ngitung karena atom jeung atom. Karena satu atom lagi tadi hiji rambut dibelah 1 juta gitu. Itu atom sekarang bukan terkecil lagi kan, atom disusun lagi.
jadi wow semua itu. Dan semua yang tampak itu hanyalah riak saja dari air yang ada dalam luasnya lautan. Coba riak air, kira-kira ayah sepersen di lautan ayah mah? Mau 0,5? Mau paling biasa. Rasa gitu ya ada. Itu tetap rahasia kok di Jerman. Rahasia itu tetap tersembunyi, itu rahasia. Dan itu yang diketahui oleh para ahlullah. Maka ahlullah itu sama sekali tidak akan mungkin tertarik dari selain Allah. Nggak mungkin namanya ahlullah itu istilah bingung urusan selain yang Allah mau. Kamu urusan dunia mah, kamu urusan eleh nyalek muah. Dari yang urusan terjadi kawin dari namanya. Nggak ada urusan itu mah Allah alam. Muah ya sarua jagoan lah. Jagoan hampelas eta setting. Bahada fihisin wahid. Pakis bi khas atasafi wasairal hawas. Bala yumkinu an tustawfa hikamullah ta'ala wa ni'ami bi jismil basar wa tabqatihi bi mujalladatin katsira. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin satu ajaib mata ini kalau dibedah itu nggak beres dengan jilid-jilid yang banyak, nggak bisa. Satu mata nggak bisa beres. Apalagi sekarang kiaskan pada telinga, kiaskan pada hidung, kiaskan pada yang lain-lain. Itu satu mata saja itu kalau dibedah nggak akan beres dengan jilid-jilid yang banyak. Pakai madan luka bijal badan wasayati wajaibi. Yuk kayak kamu kan badan, jangan kamu kan dunia, jangan kamu kan lagi semesta dan sebagainya. Guys, kemudian subhanallah, subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Logis kerasa orang bodoh kerasanya, kerasa bodoh. Ini benar saha? Allah yang Allah. Terang enak istiqomah, geus alhamdulillah ini wa iyali doipah wa wasiqah munafiqah muta robbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah. Mungkin malam rebok payunnya ngawitan pasaran sareng hawal ibunya. Nah, hikamnya agak kena hikam. Di awal sudah di awal sudah. Kalau di sini kabari. Soalnya dia nulisnya di sini. Kamari di awal di sini kamari. Hah? Di sana kamari? Itu kamar, nusa ngiring kayak ngajar ini kamari? Hah? Ngajar ini kamari? Itu pembeli penyediaan. Coba sehatu itu pasti ngiring sana pasti ngiring sana kamari. Hah? Di Jawa? Orang ngirim? Di sana ya namanya. Ya kalau di Jawa berarti di sana. Orang kamu ngirim aja kan? Hah? Ngirim? Hah? Laras? Ya mudah-mudahan. Insyaallah di sana juga lah. Gitu. Da hari hikamah beda jeung ihya. Hikamah jadi but-but. Kadang-kadang akhir jadi awal, jadi akhir hari hikamah. Jadi itu tarkib di mana eta da. Kami pakai rahasia. Hikamnya malam reboknya jangan udah malam reboknya. Malam reboknya hawal ibu serang bukan pasaran. Malam rebok haladirnya. Berarti ieu tos terakhirnya di tawakupan kalau saya siap ayeuna diliburkeun ke majeng ge sari sawah. Wallahu a'lam bishawab. منهم فالي في ذكره عز وجاه لدى